Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita sudah memasuki akhir pekan lagi hari ini, Jumat 7 November 2025. Saya percaya Tuhan sudah memelihara kita di sepanjang minggu ini, sehingga kita bisa menjalani seluruh aktivitas, tugas dan pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang kita lakukan. Dan sebelum saudara beristirahat lagi untuk siap menikmati hari weekend besok, ada baiknya kembali kita membuka hati dalam merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita masih terus belajar mengenai komitmen rohani yang perlu kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Dan hari ini kita belajar dalam hal doa dan komitmen. Bagaimana dalam doa itu kita bisa menunjukkan komitmen kita kepada Tuhan. Kita akan belajar dari satu kisah Raja Daud yang pada saat itu sedang mempersiapkan pembangunan bait suci. Kita tahu bahwa Daud tidak diizinkan untuk membangun bait suci, tetapi dia mempersiapkan segala sesuatunya agar anaknya Salomo bisa melakukan seluruh tugas dengan baik. Dan dalam 1 Tawarik 29, Daud itu memberikan nyanyian pujian kepada Tuhan setelah seluruh sumbangan dan persiapan untuk bait suci sudah terkumpul. Dan mulai dari ayat 10 Daud memuji Tuhan, dan juga dia di sini menyisipkan doa. Dan doa yang diberikan kepada Daud adalah agar bangsa Israel dan juga anaknya Salomo benar-benar bisa taat, loyal, dan komit kepada Tuhan setelah ia tidak ada tentunya. Dan dalam 1 Tawarik 29 ayat 18, ayat hafalan kita di sana dikatakan, "Ya Tuhan, Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu." Artinya agar orang Israel itu benar-benar memiliki kecenderungan hati yang komit kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam bahasa Inggris terjemahan dari NIV, ayat ini dikatakan, "Lord, the God of our fathers, Abraham, Isaac, and Israel, keep these desires and thoughts in the hearts of your people forever, and keep their heart loyal to you." Jadi doa untuk agar orang lain, umat yang dipercayakan kepada kita, keluarga kita, atau apapun juga yang orang-orang dekat dengan kita, itu kita harus berdoa agar mereka loyal dan komit kepada Tuhan. Dan kalau kita sebagai seorang pemimpin, misalnya saya gembala sidang, saudara sebagai suami, kepala keluarga, sebagai istri yang merawat anak-anak, saudara harus berdoa untuk orang-orang tersebut agar mereka memiliki komitmen kepada Tuhan, loyal kepada Tuhan, karena ini adalah warisan yang sangat penting yang perlu dimiliki oleh setiap orang percaya. Karena itulah, mari kita berdoa agar orang lain, terutama orang-orang yang dekat dengan kita, memiliki komitmen kepada Tuhan dengan tanpa kompromi. Saat kita berdoa, kita juga termotivasi tentunya untuk bisa menjadi pribadi yang memiliki komitmen yang tinggi juga. Dan di dalam perjanjian baru kita bisa melihat contoh atau teladan dari Rasul Paulus yang seringkali berdoa untuk jemaat-jemaat yang ia layani agar benar-benar memiliki komitmen yang tinggi. Misalnya dalam Efesus 3 14-21, Paulus berdoa untuk jemaat Efesus agar mereka dikuatkan dalam Roh Kudus, agar kasih Kristus tinggal di dalam hati mereka, agar mereka memahami kasih Kristus. Lalu memohon agar Tuhan sanggup melakukan apa yang lebih jauh yang mereka pikirkan. Dalam jemaat Tesalonika, Paulus juga berdoa dalam pasal 3 agar jemaat Tesalonika bisa mengarahkan jalan mereka untuk apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Memohon agar Tuhan membuat kasih mereka bertambah-tambah. Memohon agar jemaat Tesalonika dikuatkan dalam segala hal. Saudara, doa-doa ini menggambarkan komitmen yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat yang ia layani.
Dan bagian dari pelayanan ini adalah Paulus berdoa bagi orang-orang jemaat yang ia layani, sehingga mereka juga memiliki komitmen yang tinggi terhadap Tuhan, terhadap sesama, dan terhadap pelayanan. Dan kita sudah tahu Paulus adalah orang yang menjadi teladan komitmen yang sangat baik. Ia sangat militan dan tidak kompromi. Bahkan dia rela mati untuk Injil, berita Injil yang dia sampaikan. Sehingga dia bersama Kristus dan mati dengan cara mengenaskan. Ini adalah satu contoh bagaimana doa mengubahkan orang. Paulus pun bisa bertobat karena doa-doa orang-orang yang dianiayanya. Dan kita semua harus yakin di dalam doa ada kuasa. Mari kita berdoa untuk orang-orang lain agar mereka memiliki komitmen yang baik untuk Tuhan. Dan pada saat yang bersamaan kita pun bisa menjadi pribadi yang penuh dengan komitmen. Haleluya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan see you tomorrow night dalam renungan malam ini. Tuhan memberkati. Shalom.